Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Rizky. Nah, video kali ini lanjutan dari ilmu tajwid yang kemarin sudah Rizky share. Kali ini materinya materi keempat sampai materi keenam. Apa saja ya materi tajwid yang keempat sampai keenam itu? Nah, bagi kalian yang penasaran, ikutin terus videonya sampai. Nah, teman-teman, dalam materi ilmu tajwid ini yang keempat yaitu ada namanya hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Nah, kalau kemarin ada pembahasan yang dinamakan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Kali ini materi keempat yaitu menjelaskan tentang hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang namanya idgham misli, ada yang namanya ikhfa syafawi, ada yang namanya idhar syafawi. Nah, jika hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5, hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang idgham misli. Idgham misli ini adalah setiap huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim juga. Jadi mim sama-sama bertemu dengan huruf mim, akan tetapi huruf mim yang pertama yaitu berharokat sukun. Nah, dibacanya ini dengan cara mendengung. Nah, contohnya misalnya lahum ma yattaquna. Cara membacanya lahum ma yattaquna, lahum ma yattaquna. Nah, seperti itu. Itu dinamakan dengan idgham misli, ya. Nah, lalu kita lanjut ke hukum mim sukun yang kedua, yaitu ikhfa syafawi. Nah, apabila dalam hukum nun sukun dan tanwin ada yang dinamakan dengan ikhfa atau ikhfa hakiki yang memiliki huruf 15, yaitu ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, o, fa, qof, kaf yang sudah saya jelaskan di ilmu tajwid yang kemarin di bab 1 sampai 3. Nah, kali ini hukum mim sukun ada juga yang dinamakan dengan ikhfa, akan tetapi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu huruf mim sukun bertemu huruf ba. Nah, mim sukun bertemu huruf ba. Jadi, cara membacanya ikhfa syafawi ini adalah dengan cara mendengung. Huruf mim itu tersebut langsung masuk kepada huruf selanjutnya, yaitu huruf ba. Misalnya contohnya innahum bidzalika, innahum bidzalika. Cara membacanya yaitu innahum bidzalika, hum. Nah, jadi langsung seolah-olah dia ada mim di situ. Nah, jadi innahum bidzalika, seperti itu ya. Lanjut hukum mim sukun yang ketiga yaitu idhar syafawi. Nah, di hukum mim sukun juga ada yang namanya idhar. Apabila di nun sukun dan tanwin ada idhar harfi, nah, di hukum mim sukun ada yang namanya idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi adalah setiap mim sukun yang bertemu huruf selain mim dan ba. Nah, jadi huruf-huruf selainnya mim dan ba itu apabila bertemu mim sukun dinamakan idhar syafawi. Salah satu contohnya hum naimuna. Nah, itu mim sukun bertemu huruf nun. Dia dibaca jelas karena di situ dinamakan izhar, ya. Jadi jelas, tidak dengung. Hum naimuna, hum naimuna. Berbeda ketika mim sukun bertemu dengan mim dan ba, dia dibaca dengung. Nah, seperti itu. Jadi penjelasan tentang
materi keempat adalah hukum mim sukun, dan hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3, yaitu idgham misli. Biasa orang menyebutnya idgham mimi karena huruf mim bertemu huruf mim. Ada yang kedua yaitu ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu ba, dan idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu huruf selainnya huruf mim dan ba. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima. Dalam materi tajwid yang kelima ini adalah idgham mutamasilain. Nah, idgham mutamasilain ini adalah setiap huruf yang sama. Nah, huruf yang sama tetapi huruf yang pertama adalah berharokat sukun. Misalkan huruf ba itu berada dalam satu kalimat. Akan tetapi huruf ba yang pertama dia berharokat sukun. Nah, contohnya seperti ini. Rib bi asoka, jadi bacanya rib bi asoka, rib bi asoka. Dia tidak memantul, akan tetapi langsung masuk kepada huruf ba yang setelahnya. Rib bi asoka, rib bi asoka, seperti itu. Atau huruf sama-sama dal, akan tetapi yang pertama sukun, waqad dahulu. Nah, bukan waqad dahulu, akan tetapi cara membacanya langsung masuk ke huruf dal setelahnya, waqad dahulu, ditekan. Jadi seolah-olah dia berharokat tasydid. Nah, karena hurufnya double, hurufnya sama, akan tetapi yang pertama sukun, jadi seolah-olah dia berharokat tasydid. Waqad dahulu idrib bi asoka. Nah, itu dinamakan dengan idgham mutamasilain. Nah, di video sebelumnya ada yang bertanya nih, bagaimana jika dal sukun bertemu dengan huruf jim? Apakah dalnya itu dinamakan qalqalah, dibaca qalqalah, atau langsung masuk kepada huruf jim? Nah, di sini saya jelaskan bahwa yang dikatakan dal langsung masuk kepada huruf jim itu mungkin dimaksud dengan idgham mutamasilain, tapi idgham mutamasilain itu dilihat dari pengertiannya adalah ketika huruf yang sama akan tetapi huruf yang pertama sukun. Jadi hurufnya itu harus sama. Dal sukun berarti huruf setelahnya juga huruf da. Nah, yang dipertanyakan adalah dal sukun bertemu jim itu bukan idgham mutamasilain, akan tetapi dia tetap qalqalah karena qalqalah sughra. Qalqalah yang matinya asli karena sukun. Qalqalah, pembelajaran qalqalah ada di materi ke-8 dan nantinya akan saya jelaskan juga secara tuntas di sini. Oke? Nah, kita lanjut pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 itu ada yang dinamakan dengan idgham mutajanisain. Nah, idgham mutajanisain ini hurufnya berbeda, akan tetapi diidghamkan atau dimasukkan. Nah, sama seperti halnya ketika kita membaca idgham mutajanisain tadi. Akan tetapi kalau idgham mutamasilain adalah huruf yang pertama sukun, tapi sama hurufnya, akan tetapi dalam idgham mutajanisain huruf yang berbeda, akan tetapi yang pertama sukun, dan cara membacanya diidghamkan, dimasukkan. Nah, huruf-huruf yang ada pada idgham mutajanisain yaitu ketika tak sukun bertemu to, tak sukun bertemu to, setelah itu to sukun bertemu tak sukunnya bertemu dal, dal sukun bertemu ta, lam sukun bertemu ro, zal sukun bertemu vo. Nah, jadi ketika tak sukun bertemu to, cara membacanya huruf ta itu seolah-olah tidak ada, jadi langsung berbentuk ke huruf to. Contohnya qolat to dipatul. Nah, langsung cara membacanya masuk ke huruf to. Qolat lo ifatun, qolat lo ifatun. Nah, itu tak sukun yang bertemu huruf to. Nah, ada juga to sukun bertemu ta. Nah, terus dal sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal. Nah, di sini juga ada yang lam sukun bertemu ro. Nah, apabila lam sukun bertemu ro, berarti huruf lamnya seolah-olah tidak ada, langsung mengarah kepada huruf ro-nya. Contohnya, lafat kul robbi
Jadi cara membacanya langsung masuk kepada huruf ro. Urrobbi, urrobbi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perbedaan idgham mutamasilain dan idgham mutajanisain adalah idgham mutamasilain yaitu huruf yang sama akan tetapi yang pertama sukun. Nah, idgham mutajanisain adalah hurufnya berbeda tetapi huruf yang pertama sukun, dan cara membacanya sama-sama diidghamkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya huruf yang sukun. Jadi tidak ada memantul ataupun perpisahan di situ. Jadi seolah-olah hurufnya itu ditasydidkan. Jadi cara membacanya diidghamkan dan ditekan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sampai di sini penjelasan kali ini. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Yang baru bergabung, terima kasih juga sudah mau nonton. Jangan lupa subscribe-nya dan like and share juga apabila menurut kalian ini sangat bermanfaat. Dan apabila kalian mau bertanya-tanya, boleh juga kalian follow Instagram aku dan Facebook aku. Nanti linknya akan aku masukkan di description box gitu. Oke, mungkin penjelasan materi kali ini cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.